Selamat malam jemaat terkasih, selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 24 Maret 2021. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Engkau setia berkarya meneguhkan iman kami, rencanamu indah pada waktunya dan tidak pernah terlambat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Jemaat, patutlah kita bersyukur kepada Allah yang setia menyertai kehidupan kita, dengan setia bertekun dan taat melakukan firman-Nya. Mari kita berdiri dan masuk dalam hadirat Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 157 ayat 2. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami yang berdosa ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami bertobat dengan sepenuh hati, jiwa, dan roh, sehingga kami dapat menghayati sengsara Tuhan Yesus Kristus yang tersalib untuk memikul dosa dunia. Ampuni kami jika kami tidak setia di hadapan-Mu. Kami mohon datanglah Roh Kudus untuk memimpin ibadah keluarga ini. Penuhilah kami dengan kasih-Mu sehingga kami dapat bernyanyi dengan penuh sukacita. Berkati kami semua yang beribadah, baik yang besar dan kecil, yang tua dan yang muda. Jadilah ibadah ini dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 18. Tuhan itu adil dalam segala jalan-Nya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ketika pada hari ini tanggal 24 Maret tahun 2021 kami boleh berada bersama-sama untuk beribadah walaupun dengan recording, tetapi maksud kami adalah untuk bersekutu, untuk mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Pimpin kami ya Tuhan,
baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga keluarga dari Bapak Aldo Heda yang membawakan liturgi. Berikan kami ya Tuhan hikmat dan pengetahuan agar apa yang hamba sampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, doa ini hamba minta hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam hidup dan penghidupan kami. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Matius 23 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus, Tuhan Yesus, Hosiana. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab tadi sudah kita dengar dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 23 ayat 13 hingga 15. Dalam bacaan kita tadi dikatakan ada beberapa kali Yesus sedang mengecam pedas ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ketika pada awal khotbah di bukit yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7, di mana Yesus mengejutkan pendengarnya ketika ia menyatakan bahwa kesalehan para ahli Taurat tidak menjamin seseorang akan diterima di surga. Sebagian besar khotbah Yesus berhubungan dengan pelajaran yang mereka terima dari ahli Taurat dan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Allah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengecam mereka? Ternyata di sana yang disampaikan oleh para ahli Taurat ada ketidaksesuaian pengajaran dan perilaku si pengajar itu. Walaupun mereka mengetahui hukum dan mereka mengajarkannya pada orang-orang,
tetapi mereka sendiri tidak menaatinya. Memang tujuan awal para ahli Taurat itu baik, untuk mengetahui dan melestarikan hukum dan menjunjung tinggi pemeliharaannya. Namun, terjadi menyimpang ketika tradisi manusia mengungguli firman Allah. Dengan penampilan suci secara eksternal, menggantikan hidup yang benar-benar saleh. Para ahli Taurat yang bertujuan memelihara firman malah membatalkannya melalui tradisi turun-temurun mereka. Penyimpangan terjadi bisa juga disebabkan karena bangsa Yahudi setelah lama atau berabad adanya penganiayaan dan perbudakan. Lalu kemudian adanya kesombongan diri atas ketaatan mereka pada hukum Taurat dan bagaimana pemeliharaan hukum itu menjadi mereka sebagai umat pilihan Allah. Dalam Alkitab juga disebutkan adanya para pemimpin agama pada zaman Yesus bersifat angkuh. Kalau kita lihat di Yohanes 7 pasal yang ke 49 ya. Dikatakan, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Wah, bukan main. Ahli Taurat mengenal hukum Taurat merupakan atau tidak menjadi bagian dalam hal terkutuk. Karena yang tidak tahu itu yang dibilang terkutuk. Tetapi sayangnya, para ahli Taurat ini justru mahir, tetapi penerapannya ataupun memberikan contohnya yang total salah. Dan hal itu yang ditentang Yesus. Mari coba kita lihat pasal Matius pasal 9 ayat 12. Dikatakan begini, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi tujuannya adalah sebenarnya ketika ada kelemahan ataupun orang memerlukan agar dikuatkan pertumbuhan imannya, maka harus diberikan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Tetapi mereka tidak melakukan seperti itu. Selain itu, masalahnya adalah para ahli Taurat ini tidak melakukan apa yang dimaksudkan dalam Alkitab, dan ini yang menjadi titik dari masalah Tuhan Yesus mengecam mereka, adanya hal kemunafikan. Di mana mereka, para ahli Taurat ini mementingkan penampilan yang saleh. Penampilan yang saleh di hadapan manusia. Lebih mengutamakan itu daripada menyenangkan Allah. Bagaimana caranya menyenangkan Allah? Yaitu kalau tahu memahami arti pada firman Tuhan, lakukanlah itu sesuai dengan firman yang mengatakan itu. Jangan kehendak sendiri ya kemudian yang diutamakan. Atau berperilaku yang justru tidak sama dengan yang dikatakan firman.
Itu munafik. Jadi mereka telah mementingkan penampilan saleh di hadapan manusia dibanding menyenangkan Allah. Nah, pada akhirnya para ahli Taurat ini juga kemudian terlibat di dalam upaya untuk menangkap Yesus. Bahkan penyaliban Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang penting bagi umat Kristen tentang para ahli Taurat ialah bahwa Allah menginginkan lebih dari sekedar penampilan saleh. Ia menghendaki perubahan hati yang tunduk pasrah dalam kasih dan ketaatan kepada Kristus. Adalah hal yang baik jika mereka memiliki suatu semangat untuk membawa jiwa atau pertobatan, karena dari seseorang yang belum mengenal Allah, yaitu orang dikatakan kafir, adalah suatu hal yang sebenarnya tidak mudah. Mereka berusaha, dalam ayat-ayat dikatakan, mengarungi lautan dan menjelajahi semuanya itu, dan daratan-daratan, dan itu tentunya banyak kesulitan yang dihadapi. Tetapi mereka mungkin berhasil membawa pertobatan. Tapi sayangnya justru mengarahkannya kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sehingga menjadikan petobat itu orang-orang yang dikatakan celaka. Di dalam ayat yang kita baca ditulis, menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Jadi orang yang diajak bertobat oleh para petobat, orangnya ini jadinya malahan 2 kali lebih jahat daripada yang membawa. Artinya, karena mereka lebih terikat kepada hal-hal yang menjurus kepada neraka. Itu hukuman. Jadi Bapak Ibu, mereka memegang doktrin yang salah, yang justru membawa orang untuk memasuki kebahayaan. Bukan kebahagiaan, tapi kebahayaan yang lebih besar. Keadaan yang jauh lebih menakutkan. Nah, coba kita lihat bacaan apa yang dikatakan di Matius pasal 23 ayat 1 hingga 36. Kalau kita baca seluruhnya itu, akan ditemui 7 kali kecaman pedas dari Tuhan Yesus dikatakan kepada ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus mengatakan, celakalah, celakalah. Perkataan celaka itu ada pada, kalau kita lihat, di ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 23, ayat 25, ayat 27, dan ayat 29. Nah sekarang yang dikatakan pada ayat yang ke-13, bunyinya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang
munafik. Nah, munafik artinya apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Sudah jelas bahwa kitab Taurat mengajarkan bagaimana bentuk bertindak yang sesuai dengan hukum itu, karena itu datangnya dari Allah. Tetapi dengan kepintaran maupun ahli Taurat ini memuat banyak tradisi-tradisi Yahudi, lalu yang keluar adalah pementingan diri mereka untuk lebih mengutamakan diri mereka agar terlihat lebih mentereng, terkesan lebih saleh, termasuk dengan tampilan eksternalnya, casingnya, atau packagingnya gitu. Dikatakan ahli-ahli Taurat sering menggunakan ayat-ayat dalam kitab suci atau bahasa hukum, tetapi itu semua hanya sebagai topeng yang indah untuk menutupi kebusukan yang ada di dalam topeng tersebut. Dikatakan di sini, karena kamu, yaitu ahli-ahli Taurat itu, menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Maksudnya pintu kerajaan sorga adalah ketika kita membaca Alkitab, itu menuju kepada atau diarahkan kepada pintu kerajaan sorga. Karena ayat-ayat dalam kitab suci yang menuntun pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Lalu kenapa kok ahli Taurat itu dikatakan menutup pintu ke kerajaan sorga? Karena ahli Taurat itu sudah dinyatakan mereka tidak masuk ke kerajaan sorga. Karena perbuatan mereka itulah, yaitu kemunafikan. Sehingga ahli-ahli Taurat ini justru merintangi mereka yang berusaha untuk masuk ke kerajaan sorga. Merintangi berarti adanya tindakan yang tujuannya untuk supaya tidak ke sana, maka dibelokkan. Membelokkan umat itu sehingga tidak lagi menuju kepada pintu kerajaan sorga, malah dikondisikan menjadi bagian dari mereka untuk berbuat hal-hal yang justru menuju kepada pintu neraka, lawan dari sorga. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat ke-13. Lalu pada ayat ke-14, Tuhan Yesus menegaskan lagi kecaman yang kedua, kata celaka dan munafik. Dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan doa mereka yang panjang, tapi sebenarnya bermaksud untuk mengelabui orang-orang dan terbawa mereka kepada apa yang dikatakan dalam doa-doa yang sebenarnya bukan dari Tuhan, tetapi karena kepintarannya mengolah saja, maka banyak yang terpedaya. Bukan main, luar biasa kejahatan mereka ini. Terlihat juga mereka tidak peduli terhadap status yang dikatakan di sini. Orang yang diperdaya itu termasuk para janda-janda, di mana sebenarnya para janda ini harus dibantu dan dilindungi. Ya, di zaman itu para janda memang tidak bekerja, sehingga tidak ada penghasilan yang ada merupakan peninggalan dari suami. Bapak, Ibu, dan saudara dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Pandangan masyarakat Yahudi terhadap para ahli Taurat itu mereka memandangnya terhormat. Mengapa? Karena para ahli Taurat ini diyakini begitu dekat dengan Allah dan memahami kehendaknya, sehingga mereka ini merupakan orang-orang yang dianggap suci. Ucapan mereka seolah memiliki kuasa dari Tuhan, sehingga orang-orang awam harus mendengarkan mereka. Beda dengan Yesus. Nah, juga status mulia itu hanya tampak di dalam pakaian yang mereka kenakan. Para ahli Taurat mengenakan jubah yang panjang ketika sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan banyak orang. Ini loh saya ahli Taurat dari cara saya berpakaian. Nah, begitu kira-kira. Mereka menikmati penghormatan yang diberikan oleh orang banyak di tempat itu. Jadi memang mereka sendiri ingin bahwa yang ditonjolkan adalah pribadi, penampilan, bukan isi hati atau di dalamnya yang tercermin dari perbuatan itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa mereka tidak menerima bayaran dari pengajaran Taurat. Kehidupan mereka tergantung atau bergantung pada pemberian atau persembahan ataupun derma yang diberikan umat. Jadi memberikan bantuan kepada para ahli Taurat itu dianggap sebagai salah satu bentuk kesalehan. Namun ternyata mereka ini sebenarnya secara munafik mempergunakan status istimewa itu untuk memperkaya diri, bahkan tidak segan-segan menindas dengan cara halus dan memakai ajaran-ajaran agama yang sebenarnya adalah agar orang-orang ini memberikan milik mereka kepada ahli Taurat itu. Kemudian muncul istilah atau ungkapan, mereka sampai hati menelan rumah janda-janda. Ada nggak ungkapan yang lebih halus dari itu? Menelan rumah janda-janda. Janda tidak punya penghasilan, hanya kekayaan yang tinggal atau peninggalan itu pun juga dilibas. Nah, betapa jahat perbuatan itu. Mereka melakukannya tentu bukan dengan cara kasar ya. Ada caranya karena mereka pintar mempengaruhi. Para ahli Taurat memperdaya orang miskin atas nama kesalehan. Menggunakan ayat yang seolah-olah bahwa itu untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk memperkaya diri. Atas nama kesalehan, dengan mendorong mereka untuk merelakan harta miliknya untuk menyokong kehidupan para pemimpin agama itu. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka di balik sandiwara kesalehan yang mereka tampilkan. Mereka mengelabui melalui mata, dengan doa juga yang diucapkan yang panjang-panjang, sehingga panjangnya doa yang mereka ucapkan ini seolah-olah menunjukkan kedekatan mereka dengan Allah.
Lalu orang akan memandang mereka dengan rasa kagum dan hormat. Di hadapan mereka, orang lain akan merasa kecil, tak berdaya, dan bahkan mungkin merasa orang yang sangat berdosa. Sayangnya mereka berdoa bukan untuk bertemu dengan Allah, bukan untuk bertemu dengan Allah, melainkan untuk mencari tambahan penghormatan dari orang lain. Nah, lalu Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-15 mengatakan, dikatakan di sini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikannya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Artinya tidak ada hasil input yang bagus ada dari ayat-ayatnya, tapi contoh yang diberikan itu salah dan malah diarahkan bukan ke pintu sorga tetapi ke pintu neraka, sehingga si petobat ini melakukan kejahatannya dikatakan 2 kali lebih jahat. Nah, di Matius 23 ayat 15 ini menyatakan tentang penginjilan yang salah. Menyampaikan kabar sukacita ataupun Alkitab untuk mengarahkan para pembacanya ataupun orang yang belum mengenal Kristus untuk bisa dibimbing masuk ke dalam kekerajaan sorga. Jadi penginjilan yang salah dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat inilah yang dikritik begitu tajam. Padahal dalam perjuangan mereka begitu keras dan serius, disebutkan dalam Alkitab sampai mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk hanya memenangkan satu orang supaya orang tersebut menjadi pengikut mereka. Tapi setelah orang tersebut mengikut mereka, maka orang itu dijadikan anak neraka sehingga menjadi 2 kali lebih jahat dari orang Farisi dan ahli Taurat itu sendiri. Sudah direkrut untuk mengikuti ajaran yang diberikan ahli Taurat dan orang Farisi, input yang benar, tapi karena input yang benar karena landasan hukumnya itu Tuhan ataupun landasan yang hakiki itu dari Allah. Tetapi kenapa outputnya yang jadi salah? Sehingga di situ Tuhan Yesus mengatakan, celakalah. Karena si pembawa petobat memberi teladan dan perbuatannya hal-hal yang jahat. Sehingga yang dibawa untuk bertobat malahan 2 kali lebih jahat. Jadi si petobat ini ketika dibawa dia diajarkan yang baik, tetapi melihat contoh yang diperbuat oleh orang yang membawa dia, akhirnya terpengaruh sehingga dia bahkan menjadi kejahatannya 2 kali lipat. Itu karena kemunafikan dalam mengajar, mementingkan diri sendiri, lalu mempengaruhi orang lain untuk dirintangi menuju kepada kerajaan sorga. Ini yang Tuhan Yesus marah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau orang bisa membawa seorang ke pertobatan,
Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau seorang bisa membawa seorang lain ke pertobatan, maka si pembawa dikatakan telah menyelamatkan jiwa untuk masuk ke kerajaan sorga. Tetapi ketika seseorang bisa menarik orang lain dan tidak membawanya orang tersebut ke sorga, maka konsekuensinya termasuk si pembawa itu akan dikategorikan masuk ke neraka. Nah, dari bacaan Matius 23 yang 3 ayat ini kita sudah baca dan renungkan, juga diperuntukkan bagi kita yang hidup masa kini. Bukan hanya ditujukan kepada orang Farisi maupun ahli Taurat, tapi ditujukan juga kepada orang banyak dan para pengikut Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus juga di sana. Jadi termasuk kita juga kan. Karena apa? Tuhan Yesus memperingatkan atau mengajak bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan kita semua mengulangi kesalahan dari para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Jadi Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, dari bacaan ini saya mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus berani mengatakan hal-hal yang salah di dalam cara kehidupan ahli-ahli Taurat, sekalipun risiko yang akan dialaminya kemudian, karena dia adalah kebenaran yang sejati, dan kita tahu pada akhirnya sekalipun maut dia lewati juga, walaupun maut tantangannya, tapi dia melewati maut itu. Yang kedua, ketika berkelakuan munafik, berarti itu dengan sendirinya telah menutup pintu kerajaan sorga yang sebenarnya sudah disiapkan Tuhan Yesus. Ya tadi, yang ketiga ini, maksud saya yang ketiga, membaca kitab suci atau menyampaikan firman Tuhan yang benar, tetapi ketika di dalam perbuatannya ternyata tidak sesuai dengan ajaran atau firman Tuhan itu sendiri, itu sama saja juga dengan mengalihkan yang tadinya ke sorga menuju kepada pintu neraka. Lalu pelajaran yang keempat yang saya baca di sini, ketika kita memang diberikan talenta untuk membawa jiwa agar bisa masuk ke kerajaan sorga, berarti tanggung jawab pengajaran kepada pengenalan akan Yesus sebagai juru selamat harus tetap. Artinya, bila mana kemudian si pembawa jiwa itu ternyata melepaskan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, berarti dia sudah tidak layak menerima kerajaan sorga. Termasuk ketika yang dibawa kemudian ingkar menerima juru selamat, maka ia juga kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, yang kelima, pelajaran yang saya petik di sini. Oleh karenanya, untuk kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini sampai sekarang ini, bahwa pintu kerajaan sorga sudah disediakan. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup
di dalam hukum Taurat. Disebutkan dalam Galatia 5 ayat 18 dan juga Galatia 5 ayat 25. Dan supaya kita juga menghasilkan buah-buah roh itu, ya saya mengulanginya, ada kasih setia, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, supaya hendaknya kita semua terpelihara dalam cara hidup yang sesuai dengan pengajaran dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada tanggal 2 April 2021 nanti, yaitu Jumat Agung, di mana kita akan memperingati kematiannya di kayu salib. Kematiannya itu untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus sadari itu. Oleh karenanya, marilah kita selalu mengusahakan untuk hidup kudus, sehingga kita menjadi bagian yang nanti menuju ke kerajaan sorga. Amin. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri nanti dengan doa Bapa kami dan doksologi. Marilah kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, yang kami puji dan sembah di dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat di dalam hidup dan penghidupan kami. Pada malam hari ini di tanggal 24 Maret tahun 2021, bersama jemaat di GPB Sangkakala mengadakan ibadah keluarga, di mana di dalamnya kami memohon penyertaan Tuhan di dalam doa kami ini. Pertama sekali kami mohon untuk Tuhan melawat saudara-saudara kami yang di dalam pemulihan kesehatan. Bapak Penatua John D. Lepar, Bapak Rakut Sembiring, dan juga Saudara Kurt Patinama yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Dan juga kebahagiaan dengan lahirnya seorang anak dari keluarga Donar Silitonga. Tuhan memberikan berkat
kesehatan bagi ibu dan anak, dan juga kebahagiaan bagi keluarga. Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami yang kurang sehat, berkati ya Tuhan untuk upaya-upaya pengobatan yang dilakukan oleh keluarga, melalui obat-obatan yang diberikan, peralatan yang dipakai, dan juga fasilitas rumah sakit. Engkau menyatakan bahwa Engkaulah sumber daripada segala tabib. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memulihkan kesehatan dari saudara-saudara kami yang tadi kami sebutkan. Bapa Sorgawi, kami juga bersyukur ketika mendengar bahwa Bapak Roni Liman sudah boleh menjumpai kesehatannya semula. Engkau pulihkan dia dari bahaya sakit penyakit ketika dia harus menerima cobaan, dan sekarang dia sudah menjadi penyintas COVID-19 sepenuhnya pulih berkat dari Tuhan Yesus. Kebahagiaan yang diterima keluarga ini adalah karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam doa syafaat kami ini juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Aldo Heda, di mana Tuhan mengetahui kegiatan maupun Bapak Aldo Heda sebagai pelayan Tuhan di Jemaat GPB Sangkakala. Berkati Bapak Aldo, istri dan anak-anak mereka dan keluarga besar mereka, senantiasa selalu di dalam perlindungan Tuhan dan sejahtera adanya. Kami juga membawakan doa ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat kami, di ke-6 Pelkat, yang di dalamnya untuk kegiatan kepanitiaan, perayaan Paskah, dan nanti hari ulang tahun GPB Sangkakala. Berkati mereka yang sudah memberikan diri untuk bekerja ya Tuhan, agar apa yang mereka laksanakan adalah karena kerinduan untuk mereka melayani umat Tuhan melalui Jemaat GPB Sangkakala. Berikan mereka kemampuan, juga berikan mereka semangat untuk mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh presbiter yang ada di Jemaat Sangkakala ini, para diaken, penatua, dan khususnya Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Esther, beserta Bapak Richard, dan juga Bayi Sami. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi, dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima juga untuk keluarga ibu, adik dari ibu, saudara Aris. Tuhan, Engkau mengetahui segala yang diperlukan untuk keluarga ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab baik doa kami maupun doa masing-masing pribadi mereka. Bapa Surgawi, kami juga di dalam kegiatan untuk tahun program 2021-2022, kami sedang menyusun program kerja dan anggaran. Tolonglah kami ya Tuhan, Engkau mampukan, baik kami yang terlibat langsung di dalam penyusunan, para majelis dan para komisi, dan juga segenap sahabat-sahabat kami yang membantu untuk menyelesaikan
PKA 2021-2022 ini. Berkati juga petugas kantor, sekretariat, juga penjaga Bapak Yani, Pastor Bapak Parno, dan juga segenap orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Ajarkan kami juga untuk bisa berbagi sukacita di dalam kegiatan kami, baik itu melalui tetangga kami di kiri kanan, supaya kami boleh menciptakan sukacita juga kepada mereka. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami mau minta. Kami mohon berkati keluarga kami masing-masing dengan keberadaan kami, dan kuatkan kami untuk menghadapi segenap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Doa ini kami naikkan kepadamu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 3-4. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama,
bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah amanat pengutusan, supaya kita yang hidup di zaman ini selalu memperhatikan kehendak Tuhan melalui firman yang kita baca, sehingga pintu sorga terbuka lebar bagi kita untuk masuk ke sana. Kalahkan keinginan daging, dengarkanlah keinginan roh. Taat setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, kriuk serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.